tahu grega? Grega itu dalam kamus Bausastra Jawi, ya. Saya baca, grega itu artinya bersegera, sungguh-sungguh, dan yakin. Itu coba, bahasa Jawa itu pendek tapi luar biasa. Ini tidak masuk di akal. Tuh panjang kan? Bahasa Inggrisnya, it doesn't make sense. Begitu Jawa, pret. Orang lain malam minggu cari tempat liburan, antum malam minggu duduk sama malaikat. Tahu turis Pak, turunan Islam. Kalau yang ngomong ini tukar Pak, turunan kafir. Saya masih mualaf nih, masih ilmunya kalah ya. Mohon maaf kalau ilmu saya kalah sama antum semua. Jadi saya tuh kadang takut ngomong gini di depan banyak asatidz, banyak orang-orang. Udah berapa kitab dilalap sejak lahir ya. Saya tuh baru berapa kitab saya baca sejak masuk Islam. Untuk hadisnya saya baru berapa? Baru Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Jusaimah, Daraqutni, ada Tabrani, Hakim, Ya'la. Baru 15. Sampai berapa? 12 katanya. Bahwa Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Jelas gak masuk akal, gak mungkin dari Allah. Dan Tuhan itu ada 3 in 1. Emang kopi susu? Terjawab kan? Yang dihisap hanya kita, yang lain nggak dihisap, langsung di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinnani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fastaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Muhajirin Villa Regency Bintaro. Bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas rahmat, nikmat, hidayah, inayah yang dicurahkan untuk kita. Dan insya Allah gak akan mampu kita menghitung. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dan apabila engkau tidak menghitung nikmat dan rahmatku, gak akan pernah kalian mampu, kata Allah. Karena kita tidak mampu menghitung rahmat dan nikmat Allah, maka Allah memaklumatkan firman-Nya di surat ke-14 ayat yang ke-7, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa hambaku mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini baginya. Namun manakala hamba sudah mulai lalai, lengah, kufur terhadap nikmat Allah, adabi lasyadid, adab Allah sangat pedih. Oleh karena itu tidak ada kata lain buat kita kecuali bersyukur. Dan syukur di agama Islam bukan hanya mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, bukan hanya itu. Syukur di dalam agama Islam itu
memanfaatkan nikmat dan fasilitas yang Allah berikan, meningkatkan ibadah kita. Itu syukur. Memanfaatkan nikmat dan fasilitas yang Allah berikan untuk kita, kita semakin meningkatkan ibadah. Itu baru makna syukur. Maka contoh paling gampang, sholat. Jadi kalau diajak sholat itu, diajak sholat ke masjid, ayo sholat, itu kalau bahasa Jawa dibilang gregah. Tahu gregah? Gregah itu dalam kamus Bausa Jawi, ya. Saya baca, gregah itu artinya bersegera, sungguh-sungguh, dan yakin. Itu coba bahasa Jawa itu pendek tapi luar biasa. Gregah, bersegera, sungguh-sungguh, yakin. Kalau bahasa Indonesia itu panjang, Pak. Contoh nih, ini tidak masuk di akal. Tuh panjang kan? Bahasa Inggrisnya it doesn't make sense. Begitu Jawa, pret. Jadi bahasa Jawa itu luar biasa. Pendek tapi artinya dahsyat tuh. Maka kalau orang diajak sholat, itu nggak semoyo kalau bahasa Jawa. Tahu semoyo? Semoyo itu cuma mengelak aja, iya nanti. Ayo sholat bang, nanti aku susul duluan. Itu diajak mulai subuh sampai isya, nggak pernah nyusul. Itu belum syukur. Maka orang syukur itu kalau diajak segera. Itulah makna syukur. Jadi memanfaatkan betul nikmat dan fasilitas yang Allah berikan, meningkatkan ibadah, itu syukur. Dan mudah-mudahan yang hadir ini semua masuk hamba-hamba Allah dalam kategori abad dan sakura. Amin. Allahumma amin. Dan di antara rahmat dan nikmat, di antaranya itu malam hari ini. Malam hari ini nikmatnya. Ini nikmat dan rahmat. Kenapa? Orang lain malam minggu cari tempat liburan. Antum malam minggu duduk sama malaikat. Rawahu Bukhari Muslim. Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza quri'al Qur'ana wal hadisa fi baitullah aw buyutakum innahu malaikati sama tadda fil majlis fasta'in bila indahu wa maghfir lahum." Apabila dibacakan Quran, baik di masjid maupun di rumah kalian, dan di dalamnya dibacakan Quran dan hadisku, innahu malaikati sama tadda fil majlis. Sungguh malaikat Allah sekarang ini datang berkumpul duduk bersama antum, mendoakan antum, memohonkan antum ampunan. Dan tidak hanya itu, ini yang Rasul sebut dengan taman surga. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila engkau berada di taman surga, ambil bekal dari taman itu. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasul? Rasul menjawab, hilakuh dzikr, halaqah, liqa, majlis taklim, majlis dzikr, majlis ilm, majlis tablik, majlis Jumat, yang di dalamnya membahas hukum dan syariat Allah. Itulah taman surga. Maka antum ini sekarang ada di taman surga. Ya memang untuk taman surga di kelas Bintaro ini cukup berat saingannya, karena ada taman exchange Bintaro. Dan lebih banyak yang di sana daripada yang di sini. Yakin sudah. Nah oleh karena itu maka bersyukur. Dan orang yang ada di taman surga itu kalau tidak pilihan nggak nyampe ke sini. Maka bersyukur antum itu dipilih Allah. Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasul dalam Rawahu Bukhari. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan gerakkan dia kemana? Ke majelis ilmu, majelis taklim. Untuk apa? Tafakuh. Dijadikan dia faham, dimengertikan dia tentang din, tentang agamanya. Mudah-mudahan majelis kita malam hari ini mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW. Amin. Dan saudara-saudaraku, tiada nikmat terbesar di muka bumi ini kecuali diturunkan Quran dan diutus Rasul Muhammad SAW. Maka itu nikmat terbesar. Dan kalau kita perhatikan dari turunnya kitab, Rabbuna wa ta'ala itu hanya menurunkan 4 kitab di muka bumi ini. Dan alhamdulillah saya berkesempatan mempelajarinya. Pertama adalah Jabur, yang diberi kitab ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Dalam kitab Kejadian, tidak punya antum ya, itu kitab saya yang lama.
Apa kata Allah atau Yahweh atau Allah ini kepada Nabi Daud? Daud, bawa Bani Israel untuk berserah diri kepadaku. Dalam kitab Bilangan, enggak punya juga antum. Ketika Rabbuna wa ta'ala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan memerintahkan Musa bawa keluar Bani Israel dari cengkraman Fir'aun untuk berserah diri kepadaku. Injil Yohanes pasal 14 dan 15. Ketika Isa diperintahkan untuk membawa Bani Israel kemana? Agar mereka berserah diri kepadaku. Akhi, An-Nisa 125. Waman, ini sekarang Rasulullah ini diberikan Al-Quran 100. Lihat kalimatnya. Waman aksanu dinam miman aslama wajhahulillah wa taba'an millata Ibrahim hanifah wa taqallahu Ibrahim khalila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengajarkan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Mana yang sama? Mulai dari diturunkan Zabur, Taurat, Injil sampai Quran, kata yang sama apa di sana? Berserah. Bahasa Arabnya aslam. Maka agama Islam itu diambil dari kata aslam, agar manusia berserah diri kepada Allah. Al-Baqarah 21. Maka ketika manusia sudah berserah diri kepada Allah, maka perintah Allah yang pertama mana? Ya ayuhan nas i'budu rabbakum ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi Allah itu mengatakan pada kita manusia, jangan GR ya orang Islam ya. Manusia ini, ya ayuhan nasu qad, manusia ini i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Manusia, ibadati aku, sembah aku yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Berarti semua manusia ini Allah perintahkan untuk menyembah. Menyembahnya hanya menyembah Allah. Maka kalau sampai ada agama atau sampai ada sesuatu aliran atau sesuatu faham yang mengatakan bahwa ada selain Allah, berarti bukan datangnya dari Allah. Dan parahnya, maaf ya, afwan katsir, parahnya kalimat berserah diri diganti, dan itu ada di PAI, buku PAI, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kata berserah diri diganti dengan kata, nih ada di PAI, nih pergantiannya. Diturunkan Zabur kepada Nabi Daud untuk agama Yahudi. Coba, kata berserah diri kepada Allah diganti agama Yahudi. Diturunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk agama Yahudi. Diturunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam untuk agama Kristen Nasrani. Diturunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk agama Islam. Afwan, ini semua batil. Yang hak mana? Yang hak adalah Allah turunkan Injil, Allah turunkan naik ke atas Taurat, Allah turunkan Zabur. Allah turunkan untuk apa? Agar manusia berserah diri kepada Allah. Sehingga Allah tidak pernah membuat agama, maka tidak ada yang namanya agama Yahudi, tapi mereka selalu mengatakan agama kita sama, agama samawi. Tolong dijawab pret tadi. Allah tidak pernah buat agama. Mana buktinya Allah dapat? Mereka buat agama sendiri. Akhi, Ali Imran 23. Mereka buat agama sendiri.
Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab ona illa kitabillahi liyahkuma bainahum. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Tuh, berpaling menolak kebenaran. Yang lebih parah ayat 24-nya. Dalika bi anakum qalu lan tamassanun nar ayyamma ma'dudat wa gharakum fid dinihi ma kanu yaftarun. Baca. 24-nya, langsung 24-nya. Tadi kan 23. Langsung 24-nya. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Mereka terperdaya dari agama yang mereka ada-adakan. Kalau Allah aja mengatakan itu, berarti Allah tidak pernah buat agama selain Islam. Berarti tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasrani, tidak ada agama Kristen. Allah katakan tegas. Tegas Allah katakan. Dan mereka mengatakan tidak kena api neraka. Maka ketika pertama kali saya masuk Islam, apa kata keluarga saya? Kamu akan dihisap. Kalau kami tidak akan pernah dihisap. Saya pelajari baik Quran dan kitab suci saya dulu yang namanya Injil. Ya kita memang harus mengakui Pak, nggak boleh enggak. Memang jujur mereka memang nggak dihisap. Langsung dikeruk masuk neraka. Dan yang ngomong bukan saya ini. Antum nggak percaya? Aki buka surat 98. Bukan saya yang ngomong nih, Allah Rabbuna wa Ta'ala. Maka ada ustadz ngomong gini, diproses. Kan susah nih sekarang nih. Sekarang gini zaman proses ustadz. 98 ayat 6. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finnari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarul. Baca terjemahnya. Kalau mereka langsung dikeruk. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Tuh, Allah yang katakan. Maka kalau sampai ada orang bilang agama kita sama, samawi, pret. Yang ada itu kitab. Kalau kitab ya, kitab samawi. Kenapa dikatakan samawi? Karena diturunkan dari langit. Dan kitab samawi itu cuma 4. Jabur, Taurat, Injil, Quran. Dan semua 4 kitab ini, kalau mau dengan jujur, tidak ada yang tidak mengajarkan tauhid. Semua mengajarkan tauhid. Dan tidak ada nabi satupun sebelum Rasul Muhammad SAW yang tidak membawa tauhid. Semua tauhid. Buka surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 25. Wama arsalnaka min qablika mirusulin ila nuhi ilahi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Baca. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Siapa yang mengatakan ini? Allah Rabbuna wa Ta'ala. Tidak pernah Allah mengutus seorang rasul pun, tidak pernah, kecuali membawa kalimatnya. Jadi kalau sampai ada agama atau sesuatu yang mengatakan bahwa Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru, jelas nggak masuk akal, nggak mungkin dari Allah. Dan Tuhan itu adalah 3 in 1. Emang kopi susu? Jadi kalau sampai ada yang seperti itu, berarti bukan dari Allah datangnya. Maka jangan mau umat Islam terpedaya mengatakan bahwa agama kita sama. Dan ini sekarang sedang mereka tanamkan kepada pemuda seakan-akan agama ini sama. Sebab kalau kita nanti akidah batil ini dibiarkan, maaf ya, akidah batil yang dikatakan bahwa Taurat untuk agama Yahudi, ini untuk agama ini, Injil untuk agama Kristen, terus Quran untuk agama Islam. Kalau ini dibiarkan, tidak dikembalikan bahwa sesungguhnya Allah mengatakan aslam, berserah diri dan Islam, bahayanya apa? Anak kita nanti akan memilih, oh itu semua dari Allah. Kalau gitu saya tak milih nomor 3. Enak, ibadah sepekan sekali hari Ahad, cuma nyanyi, nangis, tepuk tangan, selesai, beres.
Saya dulu juga begitu nyanyi, nangis, tepuk tangan, beres. Udah jaminan surga. Saya jamin gak diweti belas dari orang Jawa. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, maka hati-hati. Dan ini yang penting. Tadi siang itu baru ekstra film. Ini intinya nih. Maka bersyukur antum itu punya iman Islam. Saya iri sama antum itu. Udah berapa kitab antum habiskan? Saya masih mualaf nih, masih ilmunya kalah ya. Mohon maaf kalau ilmu saya kalah sama antum semua. Jadi saya tuh kadang takut ngomong gini di depan banyak asatidz, banyak orang-orang. Ini udah berapa kitab dilalap sejak lahir ya. Saya tuh baru berapa kitab saya baca sejak masuk Islam. Untuk hadisnya saya baru berapa? Baru Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Huzaimah, Daraqutni, ada Tabrani, Hakim, Ya'la. Baru 15. Sampai berapa? 11 katanya. Saya 15 sampai 11. Maka para turis ini kadang saya tuh heran juga. Kenapa saya belajar? Saya belajar tuh karena saya takut sama turis-turis. Tahu turis, Pak? Turunan Islam. Kalau yang ngomong ini tukar, Pak, turunan kafir. Jadi saya belajar itu karena saya takut dengan teman-teman saya. Maka saya belajar. Selesai saya belajar, saya keluar. Teman-teman yang saya bilang, enggak bener ya? Loh, kamu kok ngerti? Loh, kamu enggak ngerti? Loh, kok parah saya bilang. Akhirnya teman-teman dorong saya, udah kamu dakwah aja deh, kamu dakwah. Baru saya dakwah. Nah, saudara-saudaraku, jadi jangan sampai kita dibohongi. Kalau mereka mengatakan bahwa agama itu sama, nggak ada, pret. Nggak ada agama sama. Allah aja mengatakan, wala ana abidum ma'abatum, surat 109 ayat 56. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abatum, lakum dinukum. Allah aja katakan begitu kok. Coba terjemahnya Pak biar kita ingat kembali. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Allah ajarkan itu kok kita bisa mengatakan oh, enggak apa-apa sama. Sama di mananya? Tuhanku nggak ada 5 rupa-rupa warnanya. Jadi kalau sampai itu mengatakan sama, itu jelas dah kebohongan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, cuman satu Allah katakan agama itu dalam surat Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil, sesungguhnya agama di surga Islam. Dan coba kita lihat lagi di surat Al-Maidah di ayat yang ketiga. Rabbuna wa ta'ala mengatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan sebuah agama bagimu dan aku cukupkan nikmat ini dunia akhirat. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Jadi Allah itu cuma punya satu agama sejak Nabi yang pertama sampai dengan Rasul Muhammad SAW. Nggak ada yang nggak dibawain tauhid. Jadi kalau sampai orang Islam sampai keluar itu bukan nenem, marah. Ya. Jadi kalau ada orang Islam keluar, dia tidak paham Quran. Ada yang bilang, saya hafal Quran, saya guru, saya kiai, sekarang masuk Kristen. Nggak ngerti Quran dia. Kalau dia ngerti Quran nggak berani keluar. Nggak percaya? Buka surat Ali Imran 85. Nih perhatikan firman Allah. Wa may yabtaghi ghairil Islam dina falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baca. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Allah aja bilang kok gak akan diterima, kok pindah. Dan Allah berikan peringatan kita paling mentok, kalau bahasa Jawanya mentok, udah peringatan paling akhir bagi yang namanya manusia. Surat yang sama ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum. Apa sih terjemahnya, coba baca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati
kecuali dalam keadaan muslim. Kalau Allah saja mengatakan jangan mati kamu kecuali muslim, antum mau mati pakai apa? Pakai yang rupa-rupa warnanya? Atau pakai yang 3 in 1 atau double? Coba Allah saja mengatakan kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti nggak ada yang diterima sama Allah Rabbuna wa Ta'ala. Dan bagaimana ibadat ini yang sebenar-benarnya ibadah, sudah Allah tunjukkan ibadah ini. Dan bersyukur kita ibadah itu ditunjukkan Allah setelah Rasul Muhammad SAW dalam surat 17 ayat 1 setelah melakukan perjalanan subhanalladzi abdihi ilal masjidil haram minal masjidil aqsa. Ketika sudah dilakukan perjalanan itu baru kita tahu cara mengibadati Allah. Nah, jadi cara mengibadati Allah jelas. Diawali dari takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Nah, inilah yang sekarang perlu kita bahas. Kenapa sholat itu sangat penting? Dalam rawahu Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, awalu yusibuhu min abdi biyaumil qiyamah sholat, fasairu khairu sairu amalihi, wa fasadat sairu amalihi. Rasul bersabda, pertama kali yang dihisab itu sholat, maka bagus sholat seorang hamba, bagus amalan. Hancur amalnya. Makanya kenapa umat lain yang nggak sholat nggak dihisab? Karena nggak sholat. Makanya dihisab orang Islam. Terjawab kan? Yang dihisab hanya kita, yang lain nggak dihisab, langsung nggak ada hisab bagi mereka karena mereka nggak sholat. Nah, ibadah yang sebenar-benar ibadah, mohon maaf ya, afwan katsir. Antum nggak puasa Ramadan besok, nggak bayar fidyah, nggak mengkodok, dosa besar. Antum mampu nggak zakat, nggak infak, nggak sedekah, afwan ya, dosa besar. Antum nggak berangkat umroh, punya duit mampu, dosa besar. Antum nggak haji mampu, dosa besar. Tapi antum nggak sholat, kafir. Nah, jangan. Hukum Allah nih mana? Ali Imran 101. Awal-awal dengan apa? Al-ya'idana kafirun. Awal-awal dengan jangan kamu kafir. Kenapa? Minna ayatillahi wa rasulih. Dibaca coba terjemahnya. Jadi kalau nggak sholat kafir. 101. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Tuh. Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun pernah berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Berarti kalau kita sampai nggak sholat, padahal itu petunjuk dan Rasul pernah hidup bersama kita dan beliau sholat, terus antum enggak, berarti antum bagaimana? Antum kafir kata Allah. Nah, maka sholat ini penting. Di awal dari takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Saya bawakan 2 hadis ya, bab takbir supaya jelas nih. Saya bawakan dari Bukhari dulu. Perawinya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau tingginya 20 cm lebih tinggi dari Rasul. Jadi Umar itu lebih tinggi dari Rasul. Sholat di belakang beliau. Mengatakan begini, hadisnya sahih. Ra'aitu, saya melihat Rasulullah SAW yakabaro yadai bihima hadwa mangkibaih. Rasul itu kalau takbir sejajar bahu. Bukhari, Muslim, perawi Abu Hurairah radhiyallahu an, sahih. Abu Hurairah 30 cm lebih pendek dari Rasul. Jadi kalau Rasul dia di sini, pendek. Apa kata beliau? Ra'aitu, saya melihat. Dua-duanya saya melihat. Rasulullah SAW yakabaro yadai bihima hadwa adunuhi. Rasul itu kalau takbir sejajar telinga. Apakah karena dia pendek kelihatannya di telinga? Apakah Umar tinggi kelihatannya di bahu? Apa yang terjadi? Di masjid Rasul Muhammad SAW, sahabat ada yang seperti Umar, ada yang seperti Abu Hurairah. Dan kebetulan pengamatan saya di negeri ini yang begini dipakai regu A, yang di sini dipakai regu B. Regu A punya ciri khusus hisab, regu B punya ciri khusus ru'yatul hilal. Apa yang terjadi? Anggota regu A safar, dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mampir dia sholat, ternyata di dalam regu B semua. Begitu sholat takbir semua di sini, dia sendirian di sini. Apa yang terjadi? Ditegur.
Ada yang negur, ada aja. Mas kalau takbir jangan di sini mas, di sini. Sebaliknya, regu B, safar. Terdengar azan, mampir dia ke masjid, di dalamnya regu A semua. Apa yang terjadi? Semua takbir di sini, dia sendirian di sini. Ada aja yang negur di negeri ini. Mas kalau takbir jangan di sini mas, di sini. Di Masjid Rasul, sahabat begini gak ada yang negur. Sampai Ibnu Umar, saya temukan dalam 3 hadis, An-Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Ibnu Umar tanya ke Aisyah, ya Aisyah, fa kaifa Rasulullah sallallahu yakabbaru yadayhi bihima min sholati? Aisyah, Rasul itu kalau takbir gimana? Qalat, jawab Aisyah, karena Rasulullah sallallahu yakabbaru yadayhi bihima min sholati hadwa mankibai wa idza kabara hadwa arjuluhu. Masya Allah, Rasul dalam satu sholat, rakaat terdepan pernah di bahu, rakaat berikutnya di telinga. Berarti yang dilihat Umar benar, yang dilihat Abu Hurairah betul. Jadi gak usah tegur-teguran beginilah. Yang antum tegur itu yang aneh-aneh, misalnya begini. Nah itu nggak apa-apa, mas ini sholat mas bukan silat, boleh. Tapi kalau cuma begini dan begini, Rasul pakai keduanya. Ada lagi yang begini, nggak jadi lagi. Nggak, kata sebelahnya, ini kenapa nih nggak jadi terus? Itu dolim, sebelahnya nggak khusyuk, itu bener. Parah tuh, nggak jadi. Waktu ruku ikut. Ini kasihan sebelahnya. Ini kenapa nih sebelah nggak jadi terus? Nah yang begitu-begitu nggak apa-apa lah, antum tegur. Tapi kalau begini sudah biarkanlah. Kita tuh sering lupa sama sabda Rasul Muhammad SAW. Al-mu'min lil mu'min bunyani marsus yasuddu ba'du ba'dah. Mukmin satu, mukmin lain itu satu bangunan yang saling menguatkan. Lupa kita. Sabbaka baina asabi, suruh gandengan. Kita ini kapan gandengan? Kita kok tuding-tudingan. Gandengan itu loh, lagi ngenteni cangkeme Ahok. Setelah mulut Ahok rusak baru kita bisa gandengan kan? Sebelumnya kemana kita coba? Bener gak tuh? Kemana? Coba grup A, grup B, grup C. Sesama Islam begini. Setelah Ahok mulutnya rusak baru bisa gandengan. Ini diproses lagi susah lagi nanti nih. Susah nih sekarang nih dakwah di negeri ini. Mencapai kebenaran ini proses. Jadi takbirlah seperti Rasul, ya. Oh begitu Pak. Iya, jadi boleh bahu, boleh telinga. Oh boleh bahu, boleh. Buat sendiri dia. Loh, kok begini? Kan boleh bahu, boleh telinga. Iya kalau telinga semua. Kalau bahu jangan begini. Ini malah bikin aneh-aneh lagi. Maka takbirlah seperti Rasul. Kenapa? Rasul pesan, bab sholat itu penting sekali. Karena sholat itu yang diisap pertama kali. Maka Rasul mengatakan apa? Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Maka umi, ukhti, akhwat, kalau takbir seperti Rasul. Jangan kemayu. Malaikat gak tertarik sama antum. Buka. Mau di bahu atau di telinga. Jangan begini. Malaikat gak tertarik. Dia sungguh gak tertarik. Dan penelitian yang dilakukan di University of Commonwealth di Virginia, tahu itu? Tahu. Itu dari Bintaro, antum jalan ke barat, ketemu itu universitas. Apa yang dilakukan di penelitian itu? Ini yang membuat saya masuk Islam tuh. Ketika orang takbir begini, baik itu di bahu maupun di telinga, apa yang terjadi? Oksigen sangat tinggi volumenya di jantung dan di paru-paru. Ditambah yang negatif. Inilah yang mengakibatkan dia melakukan tembakan. Dan berapa kecepatannya? 1400 cc, 1 detak jantung. Maka segala penyumbatan yang ada di aliran darah kita itu ditembak oleh Allah di saat kita sholat. Makanya jangan begini. Kalau begini itu sempit. Kalau sempit oksigen kecil. Begitu oksigen kecil terus ditambah lagi dengan ion yang kecil, apa yang terjadi? Imam baru baca dikit aja. Wala inna dadnal insana minna rahmatan thumma nazanna minhu innahu layausun kafur. Langsung gini, panjangnya suratnya. Besok nggak sholat di sini, enak yang sana. Inna ataina kautsar. Tapi kalau antum buka itu fresh. Antum pas imam mau baca diawali alif lam mim. Allahu Akbar. Satu ayat aja nih. Surat 2 ayat 1 tadi. Jadi kalau antum itu buka lebar, itu fresh.
Oksigen tinggi. Kalau oksigen volumenya tinggi, ion negatif tinggi, apa yang terjadi? Penelitian medis, kolesterol terurai, sel penyakit mati, racun tereduksi, sel tubuh berkembang dengan baik. Ini loh yang saya temukan ketika saya mau masuk Islam itu. Ini yang buat saya masuk Islam. Kalau turis-turis ini kan karena kebiasaan. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang... Emang lu senang? Ya, buka seperti Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Buka yang baik seperti Rasul, ya. Ada yang malah begini. Loh, emang lu main yoyo? Ada saya begini, main yoyo lagi. Coba buka seperti Rasul. Mau di bahu, dan ini namdu datal asabi. Tangannya rapat ke langit. Bukan menggenggam. Kalau gini tinju nanti. Dan juga buka begini nanti tari-tarian ya. Rapat. Itu luar biasa. Fungsinya sampai sistem peredaran darah. Maka buka takbir. Sedekap. Yadaihi yumna ala yusra. Kanan di atas kiri. Jangan dibalik. Nah, ala sodri, di atas dada. Kemudian baca. Maka perhatikan baik-baik. Yang sering terjadi di masjid itu begini. Imam ini bilang nih, Sauf sufakum fa inna tafiyata sufu min iqamatis shalah. Itu hadis. Itu kalimat Rasul menyampaikan kepada para sahabat supaya lurus. Dan kalau salat kata Rasul, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang sudah wudu sempurna, summastaqbilil qiblata fakabbir. Segera kamu hadapkan semua, termasuk ini, menghadap begini ke kiblat. Banyak di antara kita begini, tapi kalau jalan nggak mau begini, nggak ada kan? Sholat minta begini, jalan nggak mau begini. Maka kita disuruh begini. Kalau sholat itu summastaqbil qiblata. Nah kalau disuruh rapat, tempelkan ke sebelah rapat. Lucunya di negeri ini, saya tempelkan sebelah rapat, dia pindah. Loh, saya tempel lagi, dia pindah lagi. Saya kalau ketemu saya teruskan sampai keluar masjid tuh. Suruh rapat susah banget gitu loh. Mas tempel sini, mas tempel saja. Ditempel dia pindah. Ditempel lagi pindah, saya teruskan sampai keluar masjid tuh. Susah. Suruh rapat ini. Apa penelitiannya? Ketika ini nempel, pembuluh vena ketemu orta, vena orta. Apa yang terjadi? Dalam masyarakat yang sedang sholat tadi, penelitian di University of Commonwealth, terjadi proses rejuvenasi sel. Allahu Akbar. Mana janji Allah ini? Buka surat 20 ayat 132. Jadi yang saya uraikan ini dasarnya, dalilnya surat 20 132. 100. Wa'mur ahlaka bis-shalat wastaghbir 'alaiha la nas'aluka rizqah nahnu narzukuk wal akibatu litaqwa. Baca. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang telah mereka katakan. Surat 20, surat 20, Toha 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Tuh kata Allah, antum pengen suami soleh, mau sholat. Laki-laki pengen istri soleha, sholat. Pengen anak keturunan soleh dan soleha, sholat. Pengen kaya, sholat. Pengen berkah, sholat. Pengen sehat, sholat. Sholat. Dan kuncinya apa? Wastaghbir 'alaiha, melaksanakan sesuatu dengan kesabaran. Dan sholat luar biasa. Ketika kita ke masjid, berapa pahala? 27 berjamaah. Kalau sendirian, kalau diterima. Oke. Kalau berjamaah itu 27, kalau sendirian, kalau diterima. Kenapa? Kalau berjamaah itu jaminannya besar. Kalau softnya rapat, iblis dan bala tentara gak bisa menembus. Tapi kalau sholat sendiri, ada soft, gak ada. Iblis di mana-mana.
Baru juga antum bertakbir, Allahu Akbar, langit bunyi aja. Langsung, jemuran belum gue lepas. Di kantor juga Allahu Akbar, laporan tadi udah ditandatangani belum ya? Ada saja. Apalagi habis belanja, terus sholat yang putri ini, Allahu Akbar, enaknya nanti daging diempal, dirawon apa di soto, ya. Ada saja. Dan itu kerjaan dia. Kerjaan dia yang gak akan pernah mau membuat kita itu bisa kepada Allah Rabbuna wa ta'ala. Buka surat 15 ayat 39. Qala rabbi mimma aqwatani kita bahasa dunia wa wanahum ajmain. Coba dibaca. Ini kerjaannya dia. Gak akan pernah mau atau ikhlas membiarkan kita beribadah dengan sempurna pada Allah Rabbuna wa ta'ala. Baca. Iblis berkata, perhatikan. Iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tuh, itu donnya iblis. Aku akan sesatkan mereka semua. Makanya kalau suruh ke masjid berat, Pak. Ada orang datang ke saya, Ustaz, saya nggak bisa tidur, boleh nggak minum obat tidur? Astagfirullah. Obat tidur pintu masuk golongan iblis dan bala tentaranya. Kalau antum kebablas narkoba, terus gimana caranya bisa tidur? Gampang, datang ke pengajian, insya Allah tidur. Dan tidur dia di pengajian. Apalagi yang nempel-nempel di benteng, cepet banget tuh berangkatnya. Dan itu kerjaan dia itu. Apalagi yang namanya Jumatan, Masya Allah. Jumatan kena al-muhajirin yang sejuk begini, kusuk semua, sampai kepalanya tertunduk. Sampai khotib duduk di antara dua khutbah, nggak ngerti. Padahal hadis sahih Rasul mengatakan, man idal khatibi julusan min akhutbah enda aku ajabun wa istafalu farlahu. Coba, duduknya khotib di antara dua khutbahnya itu doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Caranya dapat, kenapa? Khusyuk semua. Sampai nggak tahu khotibnya duduk. Dan khotib melihat banyak yang tidur, dia teriak-teriak keras. Tujuannya apa? Membangunkan. Keras, taruh banter, tidak bangun-bangun. Yang melek bilang, khotib udah tahu pada tidur semua, nggak berhenti-berhenti malah teriak-teriak. Mohon maaf ya, saya kalau khotib boleh tanya di masjid di Surabaya semua, di Jawa Timur lah, jatah saya khotib 15 menit selesai saya. Justru saya cepat selesai, jamannya udah selesai, belum tidur udah selesai katanya. Parah. Dan itu kerjaan siapa? Iblis dan bala tentara. Maka sholat kalau antum berjamaah itu terjaga, tapi kalau antum sendirian dahsyat sekali dia tipu dayanya. Makanya maksiat dibuat indah. Buka botol, ayo, friend, minum. Itu senang dia. Apalagi kasih musik, my friend, udah. Tapi suruh ngaji, berat sekali. Oleh karena saudara-saudaraku, bersyukur antum bisa ke masjid. Pilihan orang ke masjid itu, apalagi mau sholat berjamaah itu pilihan. Satu langkah dia, wa kanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilat. Satu langkah kaki, 10 rahmat. 10 rahmat. Wa idza qa'ada mafirlahu. Dan dia duduk di masjid itu ampunan dosa. Baik duduk antara dua sholat sunnah dan fardunya, duduk antara dua sujudnya. Makanya doanya Rabbik firli warhamni. Itu ampunan dosa luar biasa. Termasuk duduk taklim seperti ini, antum sudah dapat ampunan dosa. Masya Allah. Indah Islam itu. Kalau nggak indah saya nggak pindah. Dahsyat. Nggak dahsyat saya nggak minggat dari sana. Betul. Luar biasa. Dan begitu setelah kita takbir bersedekap baca, apa yang terjadi? Di masjid masih saja ada. Imam sudah ngomong tadi, mohon HP dimatikan. Baru juga takbir. Baru iftitah, Fatihah bunyi. Itu kata sebelahnya, itu pilih tahu suruh matiin, gak dimatiin. Itu dolim loh ke sebelahnya, merusak-rusakkan orang. Sholat gak boleh ngomong. Kalau boleh ngomong dia bilang, matikan. Saya gak boleh ngomong, dia cuma datin aja dia. Aduh gimana tadi udah diomongin. Kasihan tuh kekusuhan orang. Nah, saya temukan 3 hadis. Darah khutmiyah itu Tobrani. Apa yang terjadi? Karena Rasulullah idza marka'u warka idza mansujudal
Aku pernah melihat Rasul, Aisyah yang meriwayatkan, seperti ruku nggak ruku, seperti sujud nggak sujud. Ngapain? Ngambil kain Aisyah yang terjatuh. Jadi kain Aisyah terjatuh di tempat sujud Rasul, diambil dipindahkan. Terus Rasul kembali lagi tanpa membatalkan sholat. Jadi tolong kalau HP antum bunyi, ambil, matikan. Itu nggak membatalkan sholat. Sama seperti hadis Rasul tadi, yang batal tuh kalau WA-nya antum baca, terus dijawab, bentar ya, itu batal. Itu batal. Tapi kalau antum cuma matikan nggak batal gitu loh. Makanya belajar dari Rasulullah sholat itu. Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah begitu kita ruku, Masya Allah, apa yang terjadi saat ruku? Otak kita diisi oleh Allah oksigen 50% dari volume, dan setiap otak manusia berbeda-beda. Apa ketika oksigen dan ion yang mengisi otak tadi itu mengambil dari lambung kita? Apa yang kita ambil? Sebelum kita sholat, sebelum kita wudhu, kita makan minum. Yang disilahkan di sini nanti dikirim ke otak vitamin, mineral, gizi, protein. Makanya kenapa orang Islam itu cerdas-cerdas. Kalau sampai ada orang yang nggak cerdas, perlu dicurigai, dia kayaknya rukunya nggak beres nih gitu. Dan Rasul Muhammad SAW itu luar biasa rukunya. Kata beliau apa? Yadaihi, tangan, ala rukbataihi, di atas lututmu, wa qabidun, sambil menggenggam. Kenapa? Karena ini begitu diangkat, apa yang terjadi? Darah itu dialiri, itu sampai ke lutut. Makanya nggak ada istilahnya, gimana mas? Lanjut, tahan, ini lutut saya gemetaran. Nggak ada istilah lutut gemetaran. Maka bahasa Jawa, denggulnya kotean. Nggak mungkin kotean denggulnya orang Islam kalau sholatnya bagus. Lihat Rasulullah, Rasul itu eyang kakung. Dalam Rawahu Tabrani nomor hadis 87, perawi Jabir, apa katanya? Dakultu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a yamsi. Aku lihat Rasul itu merangkak. Daharu Hasan wal Husaini radhiyallahu anhuma. Di punggung beliau dua cucunya Hasan dan Husain. Coba bayangin, yangkung sekarang, jangankan dua cucu, satu cucu delosor yangkung sekarang. Kenapa? Perlu diperhatikan, mungkin sholatnya nggak kayak Rasul gitu loh. Tapi kalau sholat kita kayak Rasul itu jaminan. Allah katakan tadi di surat 20 ayat 132. Maka kenapa orang tuh kok sehat? Kok sehat? Sholat itu sebenarnya olahraga yang luar biasa. Itu baru fardu, belum antum ambil rawatib, belum ambil qobliyah, belum ba'diyah, mau tahiyatul, belum nanti duha, belum tahajud. Coba berapa antum sudah melaksanakan olahraga di muka bumi ini? Itu dari sholat saja. Lihat para sahabat, lihat Rasulullah SAW, sehat-sehat semua. Dahsyat. Kalau nggak dahsyat, saya nggak minggat dari sana. Di sana cuma nyanyi, nangis, tepuk tangan. Nyanyi, nangis, tepuk tangan. Sepekan sekali, udah dijamin surga. Yang jamin nggak punya takut sama sekali. Masya Allah. Nah oleh karena itu setelah rukuk, i'tidal, apa yang terjadi? Darah dari otak tadi turun. Yes. Nah itu dia. Mahal itu turunnya sampai ke lutut. Terus sujud. Apa nikmatnya sujud? Nih, nikmatnya sujud. Akidah dulu ya. Man idza sajatukum inda ahwajabahum. Hamba yang sujud dalam sholatnya, doanya tidak ditolak. Jadi kalau antum pas jadi makmum, imam sujud, sujudnya lama. Antum sudah baca ini, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Kok imamnya belum bangun? Jangan diinceng. Ngapain ini nanti? Lama banget. Rugi, langsung doa kata Rasul, katiru bidu'a. Perbanyak doamu. Rawahunya apa? Bukhari Muslim. Siapa perawinya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu perawinya. Baca doa. Ustaz, doanya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Kenapa? Sholat itu ada 3 rukun besar. Rukun qauli, ucapan, rukun fi'li, gerakan, dan rukun qalbi, hati. Maka doanya harus bahasa Arab. Apa boleh nggak bahasa Arab? Boleh. Ajman ulama mensepakati dengan catatan di dalam tutup, nggak terbuka. Mau doa apa? Sembarang. Doa remak ya Allah, nak hancur pesena telur saya. Mau pakai boleh diterima sama Allah. Bagi apa aja boleh. Ya, yang penting tidak bersuara. Kalau doa itu dalam selain bahasa Arab. Makanya kenapa ada rukun qauli? Kalau nggak ada rukun qauli rusak sholat. Bayangkan kalau imamnya dari Sumeneb.
Makmumnya yang di belakang beliau persis Jogja, sampingnya orang Bandung, yang kanan Medan. Parah ini kalau nggak ada rukun qauli, imam duluan. Du Allah jeraja. Nah, ya. Jogja jawab, Gusti Allah ageng sangat coba. Begitu Sunda, du Gusti ageng pisan Yang sini Allah besar pula lah kau. Parah. Makanya kita disatukan dalam rukun qauli. Maka ucapan-ucapan kita dalam doa kita dalam yang saat sujud diizinkan oleh Rasul. Perbanyak doamu karena saat sujud itu adalah minal qabr. Kedekatanmu dengan Allah adalah saat sujud. Dan apa yang terjadi dalam penelitian medis, saat sujud itu terjadi ila sab'a milamin ard. Ada 7 titik yang menempel di bumi. Mana? Muqaddamu wa anfu. Dahi dan hidung 1 titik. Yadaihi yumna 2. Wa yadaihi yusra tangan kiri. Berapa? 3. Wa rukbatai yumna wa yusra, lutut kanan kiri. Wa muqaddamahu, jari-jari kaki kanan dan kiri. 7 kan? Ini kalau nempel, apa yang terjadi? Terjadi proses rejuvenasi sel. Maka sel yang mati itu diganti oleh Allah dalam keadaan hambanya saat bersujud. Allahu Akbar. Surat 20 132. Masya Allah. Ini loh indahnya. Ini dahsyatnya. Ini yang membuat saya kenapa pindah. Nah, karena itu saudara-saudaraku, dahsyat sekali salat itu, sujud. Nah, memang Rasul Muhammad SAW, kalau dahi beliau nempel, insya Allah hidung beliau nempel, karena Rasulullah al-bangiru, bangir. Kalau di sini yang al-PCI, kalau yang nempel dahinya, hidungnya enggak, jangan, kok hidung enggak nempel, ya enggak usah. Ya sudah dahi saja. Kalau maksa hidungnya nempel, pasti dongak. Sedangkan sujud enggak boleh mendongak, ya. Dan apa yang jadi saat sujud medis, 100% volume otak diisi oksigen. Masya Allah. Dan itu gak pernah ada di olahraga manapun, gak pernah ada di gerakan apapun kecuali dalam hambanya yang sujud. Makanya sujud diberi nikmat Allah. Man ida sajatukum inda ahwa jabahum wa man sajatukum kathiru bidu'a, kata Rasul. Karena ada nikmat yang luar biasa, ya. Nah, kalau kita sudah baca doa kok imam gak bangun, ketiduran berarti imamnya. Langsung ganti aja, maju yang belakang. Makanya belakang imam itu siap-siap menggantikan imam. Dia tanggung jawab besar 3 belakang ini, ya. Nah, saudara-saudaraku, setelah itu kita duduk terus tasahud kan. Nah, 8 hadis saya baca tentang tasahud. Ada yang begini, at-tahiyatu sudah langsung keluar. Ada yang kayak kaget di tengah jalan muncul, keluar di tengah jalan. Ada yang duduk aja begini. Nah, nih saya bacakan nih hadisnya biar tahu semua nih malam hari ini. Yang langsung begini, at-tahiyatu, Bukhari Muslim, ya. Anas bin Majah itu keluar Rasul ketika asyhadu alla keluar. Nah, yang begini itu 3, Daraqutni, Adri, Tobrani, dan Hakim. 3 yang begini. Nah, namanya saya pengen kayak Rasul, semua coba. Oh, semua sudah saya lakukan, mencontoh Rasul, supaya apa? Sunnah berjalan. Pas saya coba yang begini, dipegang sebelah saya waktu sholat. Rusak khusus saya karena jari saya dipegang. Saya gini, ini gimana nih orang kok jari saya dipegang? Saya cabut, saya gerakkan lagi, dipegang lagi. Udah, begitu selesai salam, saya bilang, Bapak, kenapa jari saya dipegang? Dia jawab apa? Saya nggak konsentrasi. Kenapa Bapak lihat jari saya? Kata Rasul, man idza tasawbiha, siapa yang tasawuf baik awal maupun akhir, bi basarihi yadu ayadahu, maka pandanganmu diterunjuk jarimu. Jangan lihat orang, Pak. Bapak masih ketemu saya. Kalau Bapak nanti umroh, bisa nggak? Kenapa? Di sana ada putar begini, Pak. Ada yang ada yang ini, ada yang miring, macam-macam. Bapak bisa, loh, lihat jari. Maka perhatikan baik-baik. Dan ini semua ada hadisnya. Tinggal antum mau pakai atau enggak. Dan apa yang terjadi dalam penelitian medis kalau menggerakkan ini, fungsi ginjal mencapai kondisi yang sangat prima. Digerakkan. Jadi pakailah di saat sholat, jangan dibawa ke toko. Berapa itu harganya? Bingung yang jual. Yang mana? Maka gunakanlah dalam sholat-sholat sebagaimana Rasul sholat. Antum mau pakai silakan, enggak pakai itu cuma sunnah.
Yang penting rukun wajibnya terselesaikan. Maka kalau kita tidak saling bertegur, tidak saling ini, indah Islam itu. Maka Rasul mengatakan apa? Masalul muslimin fi tawadihim wa atarahumihim wa atahufihim kamasali jasadil wahid. Perumpamaan sama muslim itu dalam berkasih sayang, perhatian, satu tubuh. Idza staqa'athum minhu. Kalau ada tubuh lain yang sakit, kamasal jasadil huma wa sahr. Maka ini merasakan demam dan tidak bisa tidur. Kapan kita mau kembali kepada sabda Rasul Muhammad SAW? Ayolah saudara-saudaraku, musuh kita semakin keras, semakin banter, terang-terangan. Kalau kita terlalu seperti itu, hancur kita. Sebelum saya masuk Islam, Islam di Indonesia 91%. Setelah saya masuk Islam sekarang, tinggal 78,6. Kemana? Minggat apa? Saya heran kalau sampai mereka minggat. Dan kebanyakan minggatnya orang Islam itu oleh mereka itu paling besar kena ajaran kasih. Ajaran kasih. Jadi kena kasih sembako, kasih supermini, kasih beasiswa, banyak yang hilang. Oleh karena itu maka pertahankan baik-baik iman akidah ini. Tanamkan mulai anak kita sejak dini, sejak kecil. Tanamkan tauhid. Kalau anak kita mulai kecil ditanamkan tauhid, besok kalau dia dewasa ditawari, tempatku keren, Tuhannya double, nggak mau dia. Karena dari kecil Tuhan satu, la ilah. Diajak atau tempatku keren, 3 in 1. Oh tuh kan macam kopi susu 3 in 1. Nggak mau dia. Karena yang tertanam la ilah. Apalagi yang ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, nggak mau dia. Tanamkan tauhid. Lihat Luqman dalam surat 31 ayat 13. Bukan Rasul, bukan Nabi, tapi dibukukan oleh Allah di surat urutan 31. Wa idqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Baca. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Tuh. Kalau lihat di sini berarti tugas mendidik anak tugas suami. Itu Pak Luqman, bukan Bu Luqman itu yang di Quran. Pak Luqman itu bukan Bu Luqman. Berarti tugas mendidik anak tugas suami. Dan jangan sekali-sekali masyarakat Tangerang memberikan istrinya beras. Istri kasih beras nggak boleh, harus nasi karena diberi makan. Kalau beras itu ayam, nah, berarti memasak itu tugas. Catat itu tugas suami. Rasul mengatakan, lihat, baiti jannati, surgaku adalah rumah tanggaku. Ada pernah antum dapat cerita surga itu kacau, kotor, jorok? Enggak, surga itu rapi, indah, benar kan? Maka berarti rapi-rapi dan indah itu tugas imam. Berarti merapikan rumah dan tugas rapi supaya jadi rumah tangga surgaku adalah tugas. Catat itu. Dan istri itu harus diberi hijab. Diberi hijab, jangan cuma dikasih duit suruh beli. Bila perlu dibuatkan, dirapikan. Maka merapikan dan setrika ternyata tugas. Catat. Mau masuk surga nggak? Hah? Bantu suaminya, jangan cuma dulu ya masuk neraka tuh. Udah dispel, udah disapu, neraka, yakin neraka sudah. Katanya tiwas dicatat nggak jadi, ternyata sama aja cuma. Kata Rasul, wa atau ad-jaujaha tatkulu min aibabin sabin ababil jannah. Maka istri yang membantu suami soleh masuk surga melalui pintu. Jangan cuma begini, udah disapu, udah dipel, neraka insya Allah benar. Maka suami yang baik menyiapkan asisten untuk istrinya. Nah, jadi istri tinggal perintah, yang kerja asisten. Setelah dikerjakan asisten, istrinya kemana? Taklim, jangan tawaf di mall. Sama aja antum tawaf di mall. Taklim. Karena istri yang taklim dalam rawahu Abu Daud diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan apa? Ketika itu surga suami itu 50% dapat dari ngaji istri. Maka istri saya waktu itu saya bilang, kamu ngaji ke sana ngaji. Kenapa? Udah banyak ngaji. Setelah dia pas dapat pelajaran itu, bahwa seorang istri yang ngaji, suaminya dapat 50%. Pulang langsung gini, makanya mas, kamu suruh ngaji di mana-mana. Ternyata kamu dapat jatah surga dari ngaji saya.
Makanya kalau ada suami melarang istrinya ngaji, parah, berarti antum menutup pintu surga sendiri. Ya, biarkan istri ngaji. Nanti itu diatur kawan. Cuman tolong, begitu sampai rumah sampaikan. Tadi begini, jangan gimana? Bagus, lucu. Ngaji jangan diambil lucunya saja. Sampaikan pada anak-anak kita, suami kita. Ya. Nah, saudara-saudaraku, maka betapa dahsyatnya agama ini dan bagaimana kita itu bisa kunci itu. Kuncinya itu satu kalau kita pengen hijrah. Maka hijrah harus dengan sepenuh hati. Mau tahu hijrah sepenuh hati? Mau? Nah, ikuti kajian subuh. Di mana? Kajian subuhnya di mana, Abi? Mutiara. Nah, itu di Mutiara. Jadi kajian subuh di Mutiara besok judulnya hijrah sepenuh hati. Jadi kalau pengen tahu bagaimana kuncinya, datang subuh ke sana. Semua datang ke sana, masjid ini kosong. Masya Allah. Baik, antum tuh kalau hijrah totalitas lah. Artinya apa? Hijrah itu tidak harus pindah tempat. Berubah dari yang tadi setengah-setengah menjadi utuh, hijrah. Dari yang malas menjadi rajin, hijrah. Dari kita yang tadinya nggak seperti sekarang itu hijrah. Maka coba buka An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yahjid fil ardi muraghamam kasira wa sa'a. Coba dibaca. Ini janji Allah nih. 4 ayat 100. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahala yang telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, jadi hijrah itu harus pindah tempat. Dari yang malas beli rajin, hijrah. Dan janji Allah, yahjid fil ard muraghamam katsira wasa'a. Disiapkan surga, disiap bumi Allah ini luas, disiapkan apa? Rizki yang berkah melimpah di muka bumi. Maka jangan, ayolah hijrah yang totalitas. Kalau hijrah jangan tanggung-tanggung, yang totalitas, ya, jangan separuh-separuh. Suruh utuh, sebagaimana perintah Allah di surat Al-Baqarah 108. Apa? Qul ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafa, yang utuh, jangan separuh-separuh, ya. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini saya kasih waktu 10 menit, ya. Ada 10 menit, saya tawarkan 10 menit ini, siapa yang mau nambah materi, silakan duduk sini. Saya tak duduk bawah. Atau ada yang mau kita diskusikan, silakan, boleh surat, boleh langsung tanya. Ada? Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi tentang hadis pemisahan antara iman dan kufur dalam sholat. Jadi ini tidak biasa kita orang dalam apa? Jadi seolah-olah kalau kita sampaikan hadis-hadis seperti ini, pagi itu yang perintah sholat kepada Nabi Isa, kan dia ayat surat Maryam di ayat 39. Bukan berapa ya? Yang salah pagi beriman, malam kafir, malam beriman, pagi kafir. Artinya pada saat mereka sholat subuh, lalu sholat isya tidur. Kalau misalnya kalau dikasih hadis yang satu ini bahwa bisa antara orang kafir dan Islam dan sholat, mereka sholat isya lalu sholat subuh ini lepas. Jadi antara hadis satu ke hadis tentang sholat ini ayat 31. Iya. Karena Allah sendiri berkata, "Wasaimu sholat sholat." Sesungguhnya dari sholat
zakat kan? Iya. Waalaikumsalam. Sesungguhnya sholat itu syarat. Jadi Allah sendiri menyatakan Inna sholati was sabri. wasai wasai sholat innaha kabiratun illa al-khasyin. Jadi mudahnya sholat itu kalau memang seperti Sabar. dari berbina syukur al-syukur al-syukur Allah istighfar dan jadi itu nggak apa-apa pas sampaikan bahwa lepas sholat nggak ada lagi pemisahan sholat orang beriman dan kafir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kalau kita misalnya lolos subuh, itu bukan kafir. Yang kafir itu kalau enggak mendirikan, jadi subuhnya kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nah ini kafir nih. Tapi kalau ada yang lolos, ya itu masih beriman, Ya. Tapi kalau sudah subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, nah ini sudah ini. Ini alamat ini. Tapi kalau ada yang lolos, masih dikasih oleh Allah kesempatan untuk mengkodoknya. Ya. Rasul juga pernah sholat subuh jam 8 pagi. Sahih. Bukhari Muslim. Dari siapa? Bilal. Betul. Perawi. Jadi Rasul itu pernah sholat subuh jam 8. Tidak cuma Rasul, seluruh pasukan Muslim dalam perang Badar. Ketika sudah kecapean, tidurnya terlambat semua. Bangun terlambat. Begitu Bilal iqamah, kata Rasul, wa anzil ila adanu Bilal. Adan dulu, jangan iqamah. Kenapa? Khairu raka'ataini bikabri khairu mid dunya wa ma fiha. Karena 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dalam keadaan bangun jam 8 itu Rasul qobliyah dulu, baru subuh. Jadi kalau antum misalnya karena capek sekali terbangun jam 8, jangan langsung sholat subuh, qobliyah dulu baru subuh, ya. Kalau tiap hari bingung malaikat, ini siapa yang ngajarin ini tiap hari? Kalau kecapean, ketiduran yang kita terlambat itu nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari kata malaikat, ini siapa yang ngajarin nih? Ikut rawahu siapa nih? Ya, anehnya. Baik, ada lagi? Mana suratnya? Coba deh. Ini. Assalamualaikum. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di surat Maryam 30 dan 31 itu kan dinyatakan begini, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberi Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ya memang betul bahwa Isa pun sholat. Nah, Cuman belum sampai tahu. Nabi Isa baru sampai ruku. Jadi Nabi Isa itu ruku. Dalam kitab suci, maka ruku lah Isa. Gak enak mereka diganti, maka berlutut diganti. Siapa yang ganti? Paulus. Kata ruku diganti berlutut. jadi tidak ada tatanan sholatnya cara ini. Sudah, tapi baru sampai di ruku. Belum bertemu sujud. Nabi Isa belum sujud. Masih sampai ruku berdiri lagi. Nabi Ibrahim baru takbir saja, belum yang lain. Nabi Adam cuma berdiri saja menghadap ke arah yang ditentukan. Udah itu aja. Nabi Yunus sudah mulai ada takbir, Nabi Ibrahim, tapi belum rukuk. Rasulullah lengkap sampai dengan salam. Dan salam pun kenapa? Dari mankibai, sejajar bahu, jangan begini. Malaikat gak tertarik sama antum. Bukan sampai tengok, ya. Baik, bisa baca dulu ya. Isra Mi'raj perjalanan Rasul ke masa depan. Karena para Rasul telah dibangkitkan dan surga neraka telah ada. Mohon pendapatnya. Memang surga dan neraka sejak pertama kali diciptakan sudah ada surga dan neraka, ya. Jadi bukan surga dan neraka itu sudah disiapkan Allah. Dan surga dan neraka itu makhluk. Saya seorang istri, bagaimana caranya menerapkan Islam secara kafah dalam keluarga, sedangkan kepala keluarga masih jauh dari kafah? Ajak ngaji, suruh ke masjid.
Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Dapat berapa orang? 20 laki-laki, 20 perempuan. Dapat berapa? 40. Ambil kalkulator. 950 bagi 40. 23. Apa maknanya 23? Berdakwah 23 tahun dapat. Umi baru ngomongin suami, Pak sholat baru 2 menit 3 detik sudah bilang suami gak sabar. Belum 2 jam 3 menit. Nanti omongin lagi suami 2 jam 3 menit. Gak bisa Ustaz, susah. Baru 2 jam 3 menit. Belum 2 hari 3 jam. Nanti ngomong 2 jam, masih belum 2 bulan 3 pekan. Terus seperti itu. Kesabaran itu mengalahkan segalanya. Ya, kesabaran itu mengalahkan segalanya. Kenapa? Buka surat 39 ayat 10. Az-Zumar, ya ibadiyal qad asaru minafil ard innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Baca. Nih, perhatikan. Sabar itu kuncinya ini. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tuh, sabar itu tanpa batas. Sudahlah, air itu kalau netes terus di batu, lubang nggak tuh batu? Lubang. Dan hidayah milik Allah. Kalau kita senantiasa mendoakan, senantiasa memohon, Allah katakan, udhuni astajib wa qala rabbukum udhuni astajib, surat 40 ayat 60. Dan lihat surat ayat 44-nya, wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Serahkan pada Allah. Antum terus tapi enggak pernah berhenti. Kena ya. Surat Thaha 132. Kenapa dikatakan dengan kami? Nahnu. Kenapa kok bukan aku? Baik. Bahasa Arab itu seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa aku itu ada 5. Aku, kulo, kawulo, dalem, abdi. Nah, jadi ketika aku itu penguasa, raja itu aku. Kulo ini mulai turun pangkatnya. Ya. Nah terus habis kulo ada kawulo, ada abdi, ada dalem. Nah kalau dalem ini rakyat jelantah. Ya. Nah bahasa Arab juga demikian. Kata nahnu itu hanya milik Allah. Cuman bahasa Indonesia ini tidak punya terjemahannya yang pas, sehingga dikatakan kami, sebab bentuk masdarnya jam'i. Tapi sesungguhnya di dalam bahasa Arab nahnu itu hanya Allah yang boleh pakai. Jelas? Jadi kata kami itu bukan berarti Allahnya itu punya kita banyak juga karena ada kata kami. Bukan. Kita terlalu miskin dalam menerjemahkan nahnu. Ya. Apa yang membuat pertama kali Bapak Ustadz memutuskan untuk hijrah? Panjang nih, 1,5 jam. Undang lagi kapan-kapan. Jadi tadi saya ngomong panjang ini ya, di antaranya ya karena ada sholat itu saya masuk Islam. Masih, ya. Ada lagi? Cukup? Dah cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hah? Masih ada? Nggak ada? Nah, cukup. Mari kita tutup dengan doa. Doanya panjang atau pendek? Panjang nanti ketiduran. Udahlah. Alhamdulillah. Saya itu 4 bersaudara. Albertus yang nomor 1, yang nomor 2 Bernadette perempuan, Christian saya pakai C, Dorothea yang keempat D. Keren ya, ABCD. Gimana tuh bisa nyetak? Albertus masuk Islam beserta istri namanya, saya ganti namanya Albertus menjadi Ahmad, tetap A. Kemudian Bernadette kakak saya islamkan semua termasuk anak-anaknya, dan Bernadette jadi Bilqis tetap B. Saya Christian jadi Haris, adik saya Dorothea Diba. Habis semua. Kemudian peperangan ini belum selesai. Saya nggak punya bapak ibu ya, mohon maaf ya, punyanya papa mama. Jailah. Papa saya itu baru masuk kemarin tahun 2017 tanggal 8 Juni. Saya masukkan Islam 8 Juni, mengucapkan kalimat tarbiyah, kalimat tauhid, kalimat istighfar. Tanggal 12 wafat.
Jadi tanggal 8 masuk Islam, 12 wafat. Enak itu kata Rasul, man mata yashhadu la ilaha illallah min qalbi ila sadri dakhalal jannah. Enak itu, gak tahu sholat, gak tahu poso, surga. Enak tuh. Kalau boleh milih itu, iya. Tinggal ibu. Saya bilang, mama kapan? Ya aku mau, tapi kayak papamu kurang 3 hari. Loh, gak bisa diprogram. Gak bisa diprogram. Enaknya kayak papamu kurang 3 hari. Terus akhirnya kami saudara sepakat, Chris coba dibohongi. Ah, dibohongi gimana? Dia mama, mah kayaknya kurang 3 hari. Jangan, rusak nanti tauhid. Saya bilang kurang 3 hari mau tuh, kok gak mati-mati ya susah. Alhamdulillah saya kaget sekali. Janji Allah orang yang umrah ya, janji Allah yang umrah atau haji. Lihat, al umratun lil umratan kafaratul lima bainahuma. Umrah satu dengan menghapus dosa ini. Kemudian al hujjaju wal umaru wafdullah. Orang yang haji atau umrah itu tamuku. Inda aku ajabahum wa istaghfarlahu ghufarlahum. Maka apa yang kau minta, kamu akan dikabulkan. Itu kalau haji umrah. Nah kemarin saya coba seperti Rasul. Rasul itu dari rukun Hajar Aswad sampai dengan rukun Hijr Ismail, tiada lain kecuali Rasul bertasbih, tahlil, tahmid. Dari rukun Hijr Ismail sampai dengan rukun Yamani, tidak ada kecuali Rasul memperbanyak doanya. Ya, loh kok di buku tebel sekian? Oh itu kan cetakannya Depak supaya ada proyek, jadi ada duit. Ya. Rasul nggak ngajarin itu banyak, tapi itu bagus, isinya doa-doa juga. Ya. Kemudian dari rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad tidak ada lain Rasul kecuali membaca Al-Baqarah 201. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya coba contoh itu. Dan ketika sampai ini tidak ada doa saya kecuali 3 yang saya minta. Ya Allah, bukalah pintu hati ibu saya supaya bisa masuk Islam, menerima kebenaran seperti anak-anak kami, cucu-cucunya. Itu doa saya. Yang kedua, jaga dakwah saya ya Allah, tidak pernah keluar dari Quran dan Sunnah yang sahih. Lindungi dakwah saya, jaga dakwah saya dan mudahkan. Itu yang memang saya minta. Yang ketiga untuk keluarga saya pribadi, artinya istri, anak-anak saya. Itu saya minta 3. Allahu Akbar. Gak pernah nyangka saya ketika saya pulang, ibu saya cuma tanya, kowe ingin yang kono iku ndonga apa katanya. Apa yang kau doakan? Saya jawab, saya minta mama masuk Islam. Oh iya tak, saya Islamkan. Gak kaget gimana coba? Guyon ini mama ini. Bayangin coba, saya ngomong gitu ya sudah aku Islamkan. Ini serius? Iya serius katanya. Akhirnya ya sudah hari itu juga masuk Islam. Langsung kakak saya perempuan, Mbak, bawa wudhu, ajarin wudhu sekarang. Saya Islamkan dan saya Islamkan. Masya Allah. Februari mana? Hah? Februari ini. Bulan Februari. Februari kemarin, tanggal 1. Sekarang baru April mau habis. Jadi baru Februari. Tapi alhamdulillah loh, walaupun dari Februari sudah hafal 3 surat kayak antum. Qul huwallahu ahad, Wadul falaq sama Wadul nas. Lumayan. Hebat. Sama kayak antum. Bisa trikul. Qul huwallahu ahad, Wadul falaq. Sekarang malah minta nambah. Chris, nambah lagi dong. Sudah mas, tak kasih mas. Seperti apa? Inna a'tainakal kautsar sama wal asr. Dah, alhamdulillah sekarang sudah semua habis Islam semua. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa semua dijaga iman takwa kita ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika kalimatin sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid din wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fattin min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzubika adabika min tahti. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl
wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan kami yang hadir ini Kau karuniakan umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki yang halal dan thayyibah dan berkah. Pertemukan kami semua di bulan Ramadan nanti ya Allah, melaksanakan amal soleh ibadah sesuai dengan syariat-Mu, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga amalan kami menjadi amalan yang solihah, makbula wa mutaqabbala, mencapai derajat yang Kau janjikan, hamba-Mu yang muttaqin, husnul khotimah dan akhlul jannah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lu qouli hadza. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan kehilangan segalanya.